sebetulnya orang juga banyak menilai bahwa dia punya kemampuan bakat untuk melukis. Artinya sebetulnya anak ini dalam tanda kutip bisa digolongkan cerdas. Namun dari pandangan Kak Seto yang punya latar belakang psikolog juga, melihat ini seperti apa? Mengapa ini bisa terjadi? Beberapa ciri dari anak-anak ini adalah misalnya agresif, tapi juga impulsif ya, tapi juga mengkamuflase, bisa dengan kecerdasan itu bisa melakukan pembohongan-pembohongan. Ini yang kadang-kadang tidak kurang dikenali oleh masyarakat. Selain itu Kak Seto, akan seperti apa pendekatan hukum yang paling pantas buat anak ini? Karena yang bersangkutan masih di bawah umur, di sisi lain disebutkan ada indikasi bahwa ada kelainan jiwa di anak ini. Iya. Saya berbincang dengan orang yang sangat berkompeten di bidangnya, orang yang sudah lama sekali berdedikasi dalam pendidikan anak, mengadvokasi kasus-kasus anak, Kak Seto Mulyadi. Apa kabar Kak Seto? Baik, alhamdulillah kabar baik Mas Abraham. Ya. Kak Seto langsung saja. Banyak orang yang bilang bahwa anak ini psikopat. Kalau menurut Kak Seto seperti apa? Iya, mungkin tepatnya adalah untuk istilah anak, psikopat untuk anak adalah callous unemotional. Jadi apa ya, tidak berperasaan, yang emosional, yang tidak berfungsi, tuna empati dan sebagainya. Nah, sebetulnya banyak dijumpai anak-anak semacam ini di lingkungan kita. Jadi ini juga mungkin ada hubungannya dari faktor bawaan, ada kerusakan otak yang kemudian otaknya tidak berfungsi untuk melakukan empati. Buat orang lain kalau melihat ada suatu tayangan yang penuh menyedihkan itu orang tergerak. Tapi buat anak yang otaknya tidak bisa berfungsi untuk melakukan empati terhadap apa yang ditontonnya itu mungkin berbeda, jadi cuek saja begitu. Kalau kita melihat dari kasus remaja ini, Kak Seto kan disebutkan dia salah satu anak yang tidak terbelakang di sekolahnya. Artinya dia juga cukup berprestasi, dia kemampuan berbahasanya juga cukup baik, bahkan dia juga kreatif dengan cosplay dan lukisannya juga sebetulnya orang juga banyak menilai bahwa dia punya kemampuan bakat untuk melukis. Artinya sebetulnya anak ini dalam tanda kutip bisa digolongkan cerdas. Namun dari pandangan Kak Seto yang punya latar belakang psikolog juga, melihat ini seperti apa? Mengapa ini bisa terjadi? Ya, memang salah satu ciri dari anak-anak callous unemotional itu justru cerdas. Dia cerdas sekali sehingga bisa apa ya, beberapa ciri dari anak-anak ini adalah misalnya agresif, tapi juga impulsif ya, tapi juga apa ya, bisa mengkamuflase, bisa dengan kecerdasan itu bisa melakukan pembohongan-pembohongan misalnya gitu, bisa membuat suatu orang seolah percaya tapi sebenarnya melakukan sesuatu yang berbeda misalnya begitu. Jadi ini yang kadang-kadang tidak kurang dikenali oleh masyarakat, sehingga di dalam ini memang anak-anak ini hanya akan bisa berperilaku baik dan tidak akan mengembangkan suatu tindakan yang justru merusak dan sebagainya kalau lingkungannya adalah lingkungan yang sangat kondusif, yang penuh kasih sayang, persahabatan, tidak ada kekerasan, anak tidak dibuat menjadi frustrasi, depresi dan sebagainya. Selain bahwasannya ada latar belakang faktor lingkungan, termasuk dalam skup terkecil keluarga ini ya Kak Seto ya, disebutkan ini adalah perilaku meniru ataupun imitasi adegan film Slenderman dan juga film Chucky. Kita tahu dalam adegan film, utamanya film Chucky ini ada beberapa adegan kekerasan yang ditayangkan oleh boneka pembunuh. Bagaimana Kak Seto melihat ini? Apakah memang kasus ini kerap terjadi, anak meniru kekerasan dalam tayangan dan tontonan kemudian melakukannya di kehidupan nyata? Iya, bagi anak-anak yang memiliki tabiat tadi, callous unemotional, memang begitu melihat ini, wah ini akan terangsang sekali. Oh ya? Tapi bagi anak-anak yang tidak memiliki tabiat atau kepribadian tadi, psikopatnya untuk untuk usia anak-anak, maka ini tidak terlalu berpengaruh. Jadi, tetapi kalau terus-menerus memang bisa. Kadang-kadang juga ada faktor bawaan, tapi ada faktor juga lingkungan. Yang kemudian ya menjadi suatu yang kebiasaan. Nah, ini juga dirangsang dengan banyaknya peristiwa-peristiwa kekerasan yang mungkin dilakukan justru oleh orang dewasa. Orang dewasa, ibu, bapak yang memaki-maki anaknya, yang menghajar anaknya, guru yang juga demikian, ya akhirnya justru membuat suatu peniruan yang akan dilakukan seperti yang dilakukan atau yang diterima. Kalau ini
katakanlah faktor pendorong, apakah faktor pemicunya juga bagian dari tontonan? Di faktor mana ini tontonan masuk? Dalam segmentasi mana ini menjadi latar belakang seorang anak di luar dugaan kita mampu melakukan tindakan keji seperti itu? Iya, berbagai tontonan yang juga menginspirasi adanya kekerasan tadi. Antara kesadisan, kekerasan, dan sebagainya. Jadi ini memang sudah istilahnya menghasilkan peristiwa-peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak yang sumbernya adalah stimulasi lingkungan. Dan itu bisa kejadian nyata, tapi juga bisa dari informasi dari film, dari tayangan di YouTube dan sebagainya, begitu. Artinya seorang anak seharusnya membutuhkan pendampingan untuk secara sengaja ataupun tidak sengaja menonton atau menyaksikan tayangan kekerasan dalam adegan film-film. Iya, betul. Jadi mohon itu tadi, komunikasi, keakraban di dalam keluarga utamanya ya, itu begitu efektifnya sehingga anak-anak juga segera bisa diselamatkan manakala anak-anak sudah tergantung, sudah semacam kecanduan pada tayangan-tayangan tadi. Jadi dengan mungkin bermain bersama di alam bebas, permainan tradisional atau mungkin sekarang naik sepeda dan sebagainya, itu bisa memberikan imbangan supaya tidak ada ketergantungan yang berlebihan pada tayangan-tayangan melalui gadget dan sebagainya. Artinya Kak Seto membenarkan bahwa ini bukan pertama kalinya dari tontonan, dari tayangan seseorang inspirasi anak melakukan kekerasan kepada yang lain. Iya, betul. Selain itu Kak Seto, akan seperti apa pendekatan hukum yang paling pantas buat anak ini? Karena yang bersangkutan masih di bawah umur, di sisi lain disebutkan ada indikasi bahwa ada kelainan jiwa di anak ini. Ya, memang tidak akan efektif kalau misalnya hanya sekedar dipidana begitu saja. Jadi lapas anak misalnya. Iya, betul. Jadi tentu ya mungkin beberapa kalangan juga suatu tindakan yang pemidanaan yang membuat seolah-olah biar kapok itu justru tidak akan efektif. Takutnya bisa meledakkan jadi sesuatu yang lebih kriminal di masa yang akan datang begitu keluar dari sesuatu yang sifatnya semacam balas dendam tadi. Tetapi terapi pun juga harus sangat hati-hati. Artinya rehabilitasi pada anak ini juga harus dicari cara yang lebih tepat. Sehingga jangan sampai terkesan ada semacam justru apresiasi terhadap perilakunya yang seolah ada unsur kepahlawanan, keberanian dan sebagainya. Itu juga harus ditakar dengan cara yang lebih baik. Dan memang saya sebetulnya ingin lebih dalam lagi mempelajari. Mudah-mudahan saya segera bisa mendapatkan izin untuk bisa bertemu dengan pelaku ini. Untuk pelaku ini, dan langsung berkomunikasi langsung dan bisa memberikan saran terbaik. Betul. Pendekatan apa yang paling pantas diterima anak ini? Apakah bisa masuk dalam sistem peradilan anak atau bisa jadi rehabilitasi? Iya, betul. Terakhir Kak Seto ini, apa yang penting untuk dicermati oleh para orang tua agar anaknya dalam tanda kutip tidak menjadi pelaku, apalagi menjadi korban? Ya. Itu tadi, bahwa di dalam keluarga mohon betul-betul lebih ditingkatkan komunikasi yang sangat efektif. Setiap pulang sekolah, kadang-kadang mereka hanya ditanya pada sisi akademik belaka. Tetapi perasaannya bagaimana, emosionalnya bagaimana, senang nggak tadi di sekolah, sering lupa. Pernah ada kasus kekerasan di sebuah kekerasan seksual yang pernah viral di media begitu luasnya beberapa tahun yang lalu. Itu ibunya baru tahu bahwa putranya ini mendapatkan kekerasan seksual itu 2 bulan setelah peristiwa terjadi, di sekolah kejadiannya. Nah, kemana saja sang ayah dan bunda dalam hal ini? Jadi perlu juga ada tadi komunikasi, keakraban, sehingga bukan hanya faktor kognitif saja, tapi afektifnya juga mendapatkan perhatian. Termasuk membatasi tontonan bagi anak. Iya, dan kemudian mendampingi untuk mengajak kepada hal-hal yang lebih positif. Berkarya, berkreativitas, mungkin juga melakukan kegiatan-kegiatan psikomotorik di alam bebas, ya berlari bersama, bersepeda bersama dan sebagainya. Baik, ini pemahaman yang baik sekali dari Kak Seto, pemerhati anak, Ketua LPAI, psikolog anak yang sangat kompeten di bidangnya, yang sudah bergelut bertahun-tahun saya pikir di advokasi masalah-masalah terkait dengan anak. Terima kasih sekali lagi Kak Seto untuk waktunya. Terima kasih. Sukses dan sehat selalu untuk Anda Kak Seto. Amin.